Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana SPD. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi pendidikan sosiologi di LPTK Universitas Tanjung Pura Pontianak, dengan nomor peserta 201699402263. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Muara Pawan, Kabupaten Ketapang di kelas 11 pada materi konflik sosial dengan submateri upaya pengendalian konflik sosial. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan Lola pimpin. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau, menjunjung tanah airku Indonesia. Sambil ngomong absen, tolong periksa sampah yang ada di sekeliling kalian. Alika Rasya, Bunga, Cinta, Muhammad Ridwanul. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik sosial. Nah, sekarang kita akan mempelajari upaya dari penyelesaian konflik sosial. Nah, ada yang ingat bentuk-bentuk konflik itu apa saja? Silakan, teman-teman. Oke, ada Bang Alika. Konflik pribadi, konflik antar kelas, Ya. konflik antar ras, politik, internasional, dan suku. Nah, dari ketujuh bentuk konflik sosial itu, ada nggak penyelesaiannya itu melalui apa? Konflik sosial. Nah, apa Ridwan? Adjudikasi dan mediasi. Indeks pencapaian kompetensi. Indeks pencapaian kompetensi di sini, peserta didik dapat mengidentifikasi upaya dalam menyelesaikan konflik sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, peserta didik menganalisis upaya atau resolusi yang tepat dalam mengatasi konflik sosial di masyarakat. Dua ini yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Nah, berangkat dari indeks pencapaian kompetensi, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini itu adalah dengan menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran based problem based learning. Melalui kegiatan pembelajaran hari ini yang diharapkan dari tujuan pembelajaran itu adalah satu. Nanti Ibu akan menampilkan video dan gambar. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi upaya dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat dengan benar. Kedua, dengan mengamati contoh yang ditampilkan pada media PowerPoint, nanti akan disampaikan dari ada PowerPoint dan melakukan diskusi menggunakan SKPD. Peserta didik dapat menganalisis, memecah masalah, resolusi yang berkaitan dengan konflik di masyarakat. Nah, itu tujuan
tujuan pembelajaran hari ini itu dari belajar. Kalau yang diharapkan di masyarakatnya, kita dengan pembelajaran hari ini diharapkan bisa ketika ada orang yang berkonflik di masyarakat, kita tahu cara mengatasi itu bagaimana, mencari jalan keluarnya supaya konflik tadi tidak menjadi satu kekerasan. Ya, paham sampai di sini? Oke. Kemudian hari ini cakupan materi yang akan kita pelajari itu adalah upaya penyelesaian konflik. Kita pakai 4 saja yang kita ambil hari ini, yaitu tentang adjudikasi, tentang mediasi, tentang konsiliasi, dan terakhir tentang arbitrasi. Nah, 4 saja yang akan kita bahas hari ini. Jadi dari 4 ini Ibu harapkan ada indeks pencapaian kompetensi tadi semua tercapai. Lingkup penilaian hari ini itu 3. Yang pertama, penilaian sikap. Kedua, penilaian pengetahuan. Ketiga, penilaian keterampilan. Nah, sikap ini akan melalui observasi selama kegiatan pembelajaran. Pengetahuan nanti akan Ibu share link, kalian akan setelah Ibu siapkan. Yang ketiga, keterampilan. Nah, keterampilan di sini bagaimana cara kalian menyampaikan hasil kerja kalian, hasil diskusi kalian, kemudian bagaimana cara kalian menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman kalian. Begitu juga dengan yang peserta diskusi. Nanti peserta diskusi akan Ibu nilai. Kalian bertanya, kalian aktif atau tidak dalam kelompok, itu akan ada penilaiannya. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Semangat belajarnya? Semangat. Oke, tepuk semangat. Dengan Ibu akan membagikan kalian ke kelompok. Silakan berbentuk kelompok. Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong kalian amati, ya. Apa-apaan ini? Siapa ini? Itu Mbak Sri yang suka jual di sini. Harusnya gue ya yang nanya sama lo itu siapa? Saya gak bermaksud gitu, Mbak. Mbak Sri jangan gitu Mbak Sri. Apa kamu apa? Udah Mbak, jangan gitu dong, Mbak. Ya udah ini ya, lihat jualan. Yang kamu jual itu sama kayak gue sama. Kan semua orang punya hak, Mbak. Yang kayak gitu yang Halo Ji, Halo? Ya? Ya, kenapa? lo di mana? Di rumah, kenapa, Bang? Sini ya cepetan, depan komplek ada yang ribut anjir. Serius lo? Iya serius. Sekalian bawa nyokap lo. Iya, ntar sama nyokap gue kesana ya. Ya yuk, makasih ya. Kenapa deh? Kenapa? Ada yang jual teman di depan komplek. Kesana, ayo. Coba. Jangan gitu dong. Stop. Mbak, stop. Jangan duduk. Duduk sini Mbak sini duduk ya. Mbak tenang dong, Mbak tenang. Ini masalahnya apa? Gimana? Iya, Mbak tenang dulu. Gimana? Ceritain dulu. iya, jadi kan ini teh kekuasaan wilayah saya. Nah, kenapa? saya teh jualan gehu. Dia juga jualan gehu. Yang gak Tapi mau kan lah. semua orang punya hak gitu di jalan di mana aja. Yang gak. Dengar ya, ini saya Ibu RT di sini nih. Ya. Saya tidak suka di sini ada yang berantem. Tahu, Ribut. saya juga tahu Bu RT. Iya, makanya Mbak ini jangan emosi. Kan sama-sama nyari rejeki di sini, bener? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kan yang jualannya saya doang. Ya Dulu nggak mah. apa-apa, namanya orang nyari rejeki di sini. Rejeki orang kan sama, udah ada yang ngatur, Mbaknya, ya. Sok, sekarang maaf-maafan. Minta maaf.
Tapi awas ya kalau jualannya sama lagi. Ya udah mbaknya ganti jualan berarti ya. Boleh Maafin kerja ya, di sini Mbak. ya. Dari video tadi, Ibu tanya, itu termasuk konflik antara individu. Nah, di situ terjadi persaingan, di sini kan? Nah, di situ kalian tahu apakah ada penyelesaian konflik tadi? Ada. Siapa yang menjadi pihak ketiga dari video tadi? Ya, Bunga. Bu RT-nya. Nah, Bu RT menjadi pihak ketiga. Nah, konflik merupakan gejala sosial yang senantiasa melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Sebagai gejala sosial, konflik hanya akan hilang bersama hilangnya masyarakat itu sendiri. Jadi konflik tetap akan terjadi selagi masih ada masyarakat. Kita tahu bakal ada terjadinya konflik di masyarakat. Apakah ada upaya penyelesaiannya? Ada. Ada 4 yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Berarti masih ada tabungan 3. Tapi kita bahas 4 saja. Yang pertama itu adalah mediasi. Kedua itu konsiliasi. Yang ketiga adjudikasi. Yang keempat arbitrasi. Kedua itu adalah konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Bentuk pengendalian konflik seperti ini dilakukan oleh lembaga, Bu. Nah, dari lembaga ya. Nah, di sini konsiliasi pengendalian konflik seperti ini dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang terakhir yang kita bahas itu adalah arbitrasi. Nah, arbitrasi merupakan suatu upaya penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pihak ketiga dengan memberikan keputusan yang harus ditaati dan diterima oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Ada yang ingin ditanyakan dari yang apa Ibu sampaikan? Saya Bu, Ya. apakah penyelesaian konflik melalui mediasi pernah gagal? Ada, Bu. Salah satunya faktor kesadaran pihak untuk dimediasi, faktor kehadiran kedua belah pihak. Nah, tepuk tangan dulu buat Lutfi dan Ria. Jadi mediasi itu tidak selamanya berhasil, pasti ada kegagalan. Makanya ada arbitrasi, ada adjudikasi, ada paham ya? Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD ke kalian. Silahkan kalian sebutkan itu termasuk konflik apa, ya. Kemudian deskripsikan secara singkat tentang konflik tadi yang digambar. Kemudian apakah ada dampak yang ditimbulkan dari konflik tadi, dari gambar. Setelah itu kalian analisis gambar tadi. Kalian boleh ya mencari sumber belajar lewat internet. Bawa HP kan? Nah, boleh kalian gunakan ya. Ibu sudah kirim ya barcode-nya ke HP kalian. Silahkan scan masing-masing kelompoknya. Sudah bisa? Sudah. Nanti setelah kalian diskusi, kalian presentasikan di depan ya. Deh. Ini sepertinya perusahaan kebun sawit dengan masyarakat di sekitarnya nih. Ini bisa jadi nanti di wilayah kita, karena kan wilayah kita baru saja merintis kebun sawit. Oh iya sih. Nah, menurut kalian cara penyelesaian yang lebih tepat untuk masalah ini apa ya? Adjudikasi saja ya. Nah, berarti kita harus mencari sumber dari adjudikasi ini. Ya. Teman-teman, ini kayaknya konflik antar kelas deh. Mana? Soalnya ini ada selembaran yang mengatakan tolak mengurangi pesangon. Artinya ini antara buruh dan perusahaan deh kayaknya. Oh iya deh, kayaknya sih. Menurut kalian cara penyelesaiannya gimana ya?
Kalau dari mediasi? Kayaknya mediasi kurang cocok sih. Lebih ke konsiliasi. Ya betul. Apalagi dalam metode itu kita bisa melibatkan serikat buruh untuk menyelesaikan masalah antar buruh dan perusahaan. Oke, ayo kita cari dulu bersama-sama. Biar kita tahu. Ada yang kira selesai? Oke ya, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kita mulai presentasi. Silakan kelompok yang sudah siap. Pada presentasi kalian di sini, ya, Ibu akan menilai bagaimana cara kelompok kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Bagaimana cara kalian mempresentasikan, kemudian pembukaannya bagaimana, kemudian isi dari pemaparan materi yang kalian angkat itu apa, kemudian sampailah ke kesimpulan. Kan kalian menganalisis di situ. Nah, di situ semuanya dinilai. Jadi misalnya Bima tidak hanya duduk saja, tapi Bima bagaimana menjawab, membantu temannya menjawab pertanyaan dari teman-teman. Begitu juga teman-temannya tidak hanya menunggu jawaban dari kelompok penyaji, tapi kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok lain. Disitulah Ibu akan menilai tentang keterampilannya. Kalian di depan, sikap juga akan Ibu nilai di situ. Paham? Paham yang di depan? Paham. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang ada tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dan rekan saya bernama Linda, Bunga, dan Bima. Pada gambar nomor 1, terjadi sengketa lahan atau biasa disebut dengan konflik antar kelas yang berdampak pada masyarakat sekitar dengan perusahaan sawit. Kemudian analisis dari kelompok kami ialah konflik ini bisa diselesaikan dengan melalui adjudikasi. Kami akan membacakan diskusi kelompok kami tentang adjudikasi. Pengertian adjudikasi. Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjukkan oleh pihak yang bersengketa dan upaya mencapai kesepakatan melalui peradilan atau jalur hukum. Contohnya bisa kita ambil dengan melalui sengketa lahan dan pelanggaran pemerintah. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, menghasilkan keputusan akhir yang perlu dihormati kedua belah pihak. Yang kedua, penyelesaian sengketa secara adil dan netral sesuai data dan fakta di lapangan. Yang ketiga, memberikan efek keadilan. Adjudikasi mempunyai kekurangan yaitu 1. Keputusan hakim yang bersifat mengikat dan final atau tak dapat diganggu gugat. Yang kedua, penggunaan bahasa hukum yang sangat sukar dipahami. Yang ketiga, adjudikasi membutuhkan periode waktu yang relatif lama. Cara penerapan adjudikasi bisa dilihat dari beberapa langkah cara penerapan adjudikasi. Yang pertama, pemeriksaan pertama, yang kedua pembuktian, yang ketiga pemeriksaan dan kesimpulan, dan keputusan dibacakan. Misalnya dari sengketa lahan dapat dilihat dari sertifikat aslinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Saya. Perkenalkan, nama saya Lola. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kelompok kalian, konflik apa saja yang bisa diselesaikan dengan cara adjudikasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lola. Konflik yang bisa diselesaikan dari adjudikasi berdasarkan pengertiannya adalah konflik perebutan warisan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Bagaimana Lola, apakah kamu paham? Paham. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok berikutnya.
Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dan rekan-rekan saya ada Lola, Bubun dan juga Ria yang akan dibacakan oleh Lola. Menurut kelompok kami gambar nomor 2 yaitu konflik antara buruh dengan perusahaan. Termasuk ke dalam konflik antar kelas. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan penyelesaian perselisihan. Demikian definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI seperti dikutip di buku Sengketa Bisnis dan proses penyelesaiannya melalui jalur non-litigasi. Konsiliasi juga punya kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari konsiliasi yaitu diantaranya suatu keputusan kesepakatan bersama tersebut tidak mengikat sehingga tergantung pada pihak yang bersengketa apabila kesepakatan bersama tersebut tidak dirapatkan pada pergaulan negeri. Kelebihan dari konsiliasi yaitu penyelesaian masalah menggunakan sistem konsiliasi adalah untuk menyelesaikan masalah secara damai. Manfaat konsiliasi: 1. Peluang menyelesaikan sengketa secara damai. 2. Putusnya tidak mengikat. 3. Fleksibel. Contoh konsiliasi: dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha tidak selamanya berjalan harmonis. Ada kalanya hubungan di antara mereka tidak terjalin komunikasi baik sehingga menimbulkan konflik yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja buruh atau serikat pekerja. Sekian dari kami, apabila yang ditanyakan dipersilakan untuk bertanya. Saya Ibu Angga. Perkenalkan, nama saya Rifa Awadi. Saya ingin bertanya ke kelompok kalian. Mengapa kelompok kalian memilih konsiliasi sebagai penyelesaian dari konflik antar kelas? Baik, terima kasih, kami akan menjawabnya. Oke, kalau ada kelompok lain yang bisa menjawab pertanyaan dari Rifa, silahkan. Ayo. Saya. Terima kasih kesempatannya. Menurut kelompok kami, alasan kalian memilih konsiliasi sudah tepat sebagai penyelesaian. Karena konsiliasi merupakan suatu usaha untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu agar pihak yang berkonflik dapat berdiskusi mengenai persoalan yang dipertentangkan. Sebagai contohnya, di suatu perusahaan ada pertikal antara buruh dan pengusaha. Kemudian di pertemuan tenaga kerja mempertemukan pihak buruh dan pengusaha untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesepakatan damai. Terima kasih Yongki, kami akan mencoba menjawab pertanyaannya juga. Menurut kelompok kami, konsiliasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah antara buruh dan perusahaan. Karena mereka akan menggunakan pihak ketiga yaitu serikat buruh atau serikat para pekerja. Bagaimana Rifa atas jawaban kami? Apakah memuaskan? Ya, paham. Sekian dari kelompok kami. Salam menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih ya udah berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi kalian jangan takut, jangan malu untuk belajar. Namanya belajar berarti berani salah. Oke, sekarang kita akan menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok tadi. Nah, jadi kesimpulan dari masalah yang kita pecahkan tadi dari gambar yang sudah Ibu share ke kalian, menurut Ibu, menurut kalian itu yang paling tepat dalam menyelesaikan masalah konflik sosial. Nah, yang pertama oleh kelompok si Bunga
Sengketa tanah. Nah, sengketa tanah memang lebih tepat melalui adjudikasi. Nah, melalui adjudikasi berarti dia melalui lembaga. Melalui lembaga yang sesuai dengan menangani kasus tersebut. Kemudian yang kedua, konflik buruh dan perusahaan. Nah, konflik buruh dan perusahaan di situ kelompok Angga memilih tentang konsiliasi dalam cara penyelesaiannya. Nah, di situ kalau dari kita lihat dari konsiliasi bisa kita ambil pihak ketiganya, misalnya Disnaker, Dinas Ketenagaan Kerja. Jadi bisa juga melalui serikat buruh, melalui organisasi-organisasi. Sering terjadi seperti itu karena terkadang perusahaan mau untung sendiri. Mereka tega, terkadang antara buruh dan perusahaan sering terjadi konflik karena masalah apa? Upah. Masalah upah. Yang terakhir, hari ini apakah menyenangkan? Untuk menilai pengetahuan kalian, silahkan buka link yang Ibu share di dalam grup. Nah, jadi pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa setiap konflik sosial, setiap masalah pasti mempunyai solusi untuk penyelesaiannya. Jadi, tolong dengan kita sudah belajar seperti ini, aplikasikanlah ke dalam masyarakat. Jika terjadi konflik, kalian cari solusi yang paling tepat dalam memecahkan masalah konflik yang terjadi di masyarakat. Buatlah diri kita menjadi peran penting dalam memecahkan masalah sehingga konflik tidak menjadi suatu kekerasan. Di sini ya. Pelajari untuk minggu depan itu tentang integrasi dan reintegrasi sosial. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak yang ditanyakan, Ibu apresiasi untuk kalian yang sudah berani untuk presentasi penampilan di depan kelas. Tolong tetap dijaga semangat belajarnya, jangan sampai turun dalam belajar ya. Oke, tepuk tangan untuk hari ini. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.